Namaku Asep. Aku seorang driver ojol yang berasal dari daerah Ciparai. Biasanya aku mencari orderan di tengah kota Bandung. Hampir setiap hari, dari siang sampai malam, aku mencari orderan dengan mobilku itu. Sampai aku mengalami kejadian ini kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Ketika itu aku mendapatkan orderan dari seorang perempuan. Titik jemputnya berada di sekitar daerah Dago, dan titik antarnya ke daerah Ciparai. Bisa dibilang cukup jauh. Namun karena sekalian arah pulang, aku iakan orderan itu dan mulai menjemput perempuan yang bernama, sebut saja, Dewi. Sampai di titik jemput, kulihat penumpangku itu ternyata dalam keadaan hamil. Aku lalu membukakan pintu untuknya, dan dia pun masuk duduk di jok tengah. Perutnya terlihat sudah besar. Tak lama setelah masuk, mobil pun melaju menuju titik antar ke daerah Ciparai. Saat itu sekitar hampir jam 7 malam, di mana kondisi jalan sedang ramai dan cukup padat. Di tengah perjalanan, penumpangku itu memintaku menepi ke salah satu pujasera yang ada di depan. Katanya dia ingin membeli sesuatu. Aku pun mengiyakan dan menepikan mobilku di pujasera itu. Setelah kuparkirkan, penumpangku itu turun dan masuk ke area pujasera, sedang aku menunggunya di dalam mobil. Sambil menunggu, aku membuka handphone dan melihat-lihat Instagram. Sampai ketika aku lihat lagi ke arah pujasera, penumpangku itu kok nggak ada. Kuperhatikan kiri kanan. Aduh, ini jangan-jangan kabur lagi. Buru-buru aku turun dari mobil. Setelah itu, aku masuk ke area pujasera untuk melihat-lihat ke sekitar. Perempuan ini hamil cukup besar, jadi tak mungkin tidak terlihat mencolok. Bahkan aku sampai menanyakan ke orang-orang di sekitar sana apakah melihat perempuan
hamil yang cukup besar masuk ke sini dan memakai daster, lalu kardigan berwarna gelap. Namun setiap orang yang kutanyakan, mereka menggelengkan kepalanya, tidak tahu, tidak melihat. Sial. Meleng dikit, kabur tuh. Sudahlah. Aku pun kembali ke mobil. Dan ketika menuju ke arah mobil, kulihat dari luar, penumpangku sudah berada di dalam mobil, duduk di kursi belakang. Memang saat itu aku tidak mengunci pintu ketika aku masuk ke ruang Pujasera. Buru-buru aku masuk ke dalam mobil. Teh, udah dari Pujaseranya? Dia hanya mengangguk. Ya udah, kita lanjut jalan. Aneh, tak kulihat dia membawa kresek makanan atau barang yang dia beli di Pujasera. Syukurlah dugaanku salah. Kukira dia akan kabur. Ternyata tidak. Aku cukup panik kalau dia kabur, karena pembayarannya menggunakan cash. Perjalanan pun berlalu. Selama perjalanan, perempuan itu hanya diam, sesekali melihat ke arah luar jendela, dan aku pun segan untuk menyapanya. Singkat cerita, kami sampai di daerah Dayakolot. Jalanan kala itu sudah sepi, hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Padahal baru jam 8 malam. Tumben. Dan tiba-tiba perempuan itu bertanya padaku. Cium bau aneh gak? Kayak bau bangke? Iya sih, bau. Kayaknya sampah bekas banjir kali ya, Teh. Kemarin kan hujan besar di sini. Bukan deh, kayaknya baunya dari belakang. Dari belakang. Aku pun coba mengendus-endus lagi, menengokkan sedikit kepalaku ke belakang. Iya sih, baunya dari dalam mobil. Dan sepertinya dari arah belakang. Saya buka aja, Teh, jendelanya. Aku pun membuka sedikit kaca jendela agar bau-bau itu hilang terbawa angin keluar. Aku masih terus menyetir menuju titik tujuan. Kulihat sih 18 menit lagi sampai di titik tujuan. Namun di tengah perjalanan, aku merasa
mendengar atap mobilku seperti kejatuhan sesuatu yang cukup besar, karena suaranya keras. Penumpangku pun di belakang sepertinya mendengar hal yang sama. Teteh dengar juga, Teh? Dia mengangguk. Mungkin kayaknya ada buah jatuh dari pohon nimpa mobil. Gak apa-apa, Teh, tenang. Aku coba menenangkan penumpangku. Aku mempercepat laju mobil hingga sampailah di salah satu lampu merah di sana, membuat mobilku berhenti. Kondisi perempatan lampu merah saat itu hanya ada mobilku dan 3 motor yang juga sedang menunggu lampu merah. Karena sudah berada di jalan besar, saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Sampai astaga. Di sebelahku tiba-tiba saja ada pengemis yang menjulurkan tangannya masuk ke dalam mobil, yang kebetulan saat itu kaca mobil sedang kubuka. Pasihan pasihan. Pengemis itu terlihat sangat kumal. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh hitam, dan wajahnya terlihat sangat kurus, tua, dan pucat. Punten, nuju taya, punten. Aku pun menolak memberikan karena saat itu memang kebetulan sedang tidak ada receh. Namun pengemis itu terus meminta, dan tangan yang terjulur masuk ke dalam mobil terlihat menunjuk-nunjuk penumpangku yang berada di belakang. Pasihan. Penumpang yang ada di belakangku terlihat panik, menepuk-nepuk jokku seakan memberi isyarat untuk menutup jendelanya. Karena pengemis itu sudah terlihat sangat mengganggu, aku pun segera menutup jendelanya. Namun tangan pengemis itu menghalangi jendela. Bahkan ketika aku tutup, pengemis itu menahan jendelanya agar terus terbuka. Dan seketika tiba-tiba tercium bau busuk seperti bangkai menyeruak, berasal dari orang itu. Sambil terus menunjuk-nunjuk penumpangku yang berada di belakang, kini terdengar suara pengemis itu terkekeh seperti tertawa. Dan kini tertawanya terdengar seperti seorang perempuan. Rambutnya yang berantakan kini terasa lebih panjang dari sebelumnya.
Iya, sosok pengemis itu berubah wujud. Menjadi sosok perempuan dengan pakaian lusuh serba hitam. Dan kini wajahnya pun terlihat seperti nenek-nenek dengan mata yang hitam membelalak, sambil terus menunjuk-nunjuk. Dan ketika ku sadar, sosok itu menunjuk perut penumpangku. Hoyong Eta. Penumpangku pun berteriak histeris. Sosok kuntilanak hitam itu menunjuk perutnya dan ingin anak yang ada di dalam perut perempuan itu. Refleks aku gas mobilku. Namun sosok itu masih berada di pintu mobilku, seakan melayang terbang mengikuti mobilku maju. Terdengar kini suara cekikikannya yang terus menggema di telingaku. Aku buru-buru tutup kaca mobil. Tidak peduli sosok itu masih berada atau tidak, yang jelas aku tidak lihat ke arah spion atau manapun. Aku fokus terus menjauh dari tempat itu. Sampai kami pun sampai di lokasi pengantaran. Penumpangku yang nampak pucat duduk dengan nafas yang terengah-engah. Aku pun memotongnya turun. Ternyata dia sampai di rumah orang tuanya. Penumpangku berkata, apakah aku tidak apa-apa? Aku bilang tidak ada apa-apa. Orang tua perempuan itu pun bertanya, kenapa? Apakah ada yang terjadi selama perjalanan? Aku pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Perempuan itu bilang dia pun lupa memakai panglai yang biasanya dipakai oleh orang hamil untuk terhindar dari hal-hal seperti itu. Ketika sedang hamil, memang seringkali ada sosok-sosok yang tertarik meminta isi yang ada di dalamnya. Amit-amit jabang bayi. Semoga hal seperti ini tidak menimpa kalian. Selama perjalanan pulang dari sana, bulu kuduku tak henti-hentinya berdiri, merinding. Sebuah kejadian yang tak terduga, dan sepertinya sosok tersebut sudah ikut dengan perempuan itu dari dagu. Karena aku ingat ketika itu, ketika aku menjemputnya, dia menunggu di depan sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Dan mungkin sosok itu berasal dari pohon itu.